Jadi mohon doanya ya, mudah-mudahan tobatnya diterima Allah. Dan tobat mah udah, masalahnya nggak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima. Kalau dapat mah mungkin udah di screenshot, pajang di status. Saat izin ya? Ya. Oh pakai ini? Kopinya di itu dulu mungkin. Iya. Dipakai lagi. Adiknya. Sudah. Disakuin aja. Sudah. Maaf. Oh suaraannya? Oh, Tacan itu. Tes. Bismillah. Pendengar Ibu? Boleh cobain itu Pak? Bismillah. Bismillah. Ini atau ini? Ini aja. Keluar ini doang nih. Bu, pare mbak, oh baterai ya. Oh iya. Biasa dicubit. Silakan. Cobian. Silakan. Bismillah. Ini atau ini? Ini lebih crispy ya daripada ini. Tebal yang ini crispy. Ini aja lebih crispy. Jadi ngaji enggak? So, berarti saya di peci dulu ya. Sudah. Izin dibuka dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana wa imanihim. Segala puji hanya kepada Allah Rabb semesta alam, yang atas nikmat darinya kita bisa berkumpul di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Kumaha damang orang baik? Insyaallah. Ini banyakkan yang jomblo atau yang sudah menikah? Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salam takzim, salam kenal, terima kasih wabil khusus para asatidz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, ustazah, mudah-mudahan dirahmati Allah, teteh-teteh. Terima kasih waktu dan kesempatannya diizinkan ngaji bareng di sini. Justru kesini sebetulnya pengen minta doa dari kalian semua. Semoga Allah ridho dengan pertemuan ini ya. Dan kelihatannya mah saya rasa saya yang paling banyak dosanya sebetulnya.
Ya, karena kalau dilihat dari wajah-wajahnya mah sebentar. Asal nggak ada yang pernah jadi bandar judi di sini mah. Jadi mohon doanya ya, mudah-mudahan tobatnya diterima Allah. Dan tobat mah udah, masalahnya nggak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima. Kalau dapat mah mungkin udah di screenshot, pajang di status. Karena dipajang jadi ria, nggak jadi diampuni. Nauzubillah. Tadi sudah ditegaskan oleh MC, niatnya lurus ya. Kesini mau ngapain? Bener ya? Saya sok atau taruh berarti handphonenya. Alhamdulillah. Dapat judulnya apa hari ini? Baik, kita coba bahas ya. Aslinya emang pasti Allah doang yang bisa nolong. Justru yang bikin kita nggak ditolong-tolong karena biasanya kitanya meletakkan Allahnya paling terakhir. Enggak kok, saya sholat, saya berdoa dan lain-lain. Tapi bukti kita tidak yakin Allah bakal nolong, Allah bisa nolong, terbukti dengan kita tidak langsung nyari Allah tapi nyari yang lain dulu. So, contoh sakit kepala ya, kira-kira langsung dibacakan hadis Nabi yang untuk nyembuhin sakit, atau baca air dibacakan Al-Fatihah, atau nyari paramek dulu? Itu salah satu bukti ya. Padahal sembuh dari sakit kepala apakah karena bodrek atau karena Allah? Mau dilag satu kardus gitu. Punten, saya dari Bogor, jadi bahasa Sundanya bisi kasar ya. Leg-leg teh sopan gak? Tuh kan, enggak ya? Kirang lemesnya. Atau apa, tuang ya. Mau dileut. Kan obat mah dimakan, bukan dileut. Oh iya. Ya udah cukup ya, udah. Kita jadi bahas itunya. Itu esensinya kan, maksudnya sembuhnya karena apa nih? Iya. Nah, bener. Karena kadang itulah yang diserang oleh syaitan ya, esensi dari ketauhidannya yang hilang. Ketika akhirnya masalah dan yang lain-lain gak nyarinya Allah, wah, nggak cuman bikin doa tidak dikabul-kabul, tapi bahkan punya potensi kita nggak dapat pahala sama sekali. Semuanya jadi rugi, sia-sia. Contoh ya, syahadat, rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, lalu sholat, zakat, puasa, haji. Anggaplah ada orang yang ngelakuin sholat, zakat, puasa, haji terus menerus dan rutin, tapi syahadatnya nggak bener. Boro-boro doanya dikabul, bahkan semuanya nggak ada yang jadi amal soleh, malah bisa jadi dosa ya. Dan itu cara paling mudah bagi syaitan untuk bikin kita, ini kan syaitan nggak suka nih kita ngaji kayak gini ya. Cara paling mudahnya gimana untuk menghilangkan pahala kita ngaji ini? Apakah dibikin beres ngaji kita ngerampok bang rame-rame? Mustahil, sulit juga bagi setan ya. Paling gampang gimana? Digoda di keimanannya. Sok mangga sholat ngaji, tapi giliran toko sepi datang tuh ke mbah yang itu ya. Sakit kepala juga tadinya nih ya. Karena nanti bicara tentang bab iman itu nggak cukup sekedar oh Tuhan teh satu ya, Allah doang, enggak, kurang. Tapi termasuk meyakini bahwa ya semuanya dari Allah, sembuh dari Allah, rezeki dari Allah ya. Jadi contoh-contohnya mesti kita banyak yang contoh-contoh, seperti misalkan baca zodiak. Nah, udah gak usah lagi ya. Jadi kita dapat keuntungan atau tidak itu bukan karena koran di zodiaknya berkata hari ini kita beruntung, enggak. Ya, tapi selagi kita taat, takwa, beruntung insyaallah. Tapi kapan itu kita jadi sial? Bukan ketika keluar dari pintu kejatuhan cicak, enggak. Kejatuhan cicak 1 RW pun kalau Allah
Kalau kita maksiat dan tidak tobat, ngejar Bu ke hukumannya. Kok udah nurut, udah takwa, tuh dapat musibah tuh dan lain-lain. Pilihannya dua, kalau nggak gugurin dosa, meninggikan derajat di sisi Allah, nggak rugi. Bikin dua-duanya bikin tambah dekat kepada Allah. Kapan kita masih ngerasa rugi? Mungkin kitanya belum pengen surganya Allah. Makanya dicaci orang teh ngambek, padahal caciannya betul. Kehinaan yang disebut orang betul-betul ada pada diri kita. Bahkan kehinaan kita yang asli lebih banyak daripada yang disebut orang itu. Nggak terima tapi. Karena bisa jadi bagi kita bahagia teh kalau dipuji makhluk. Ketika makhluk nggak muji, ya udah bete. Jadi kalau itu ya, termasuk nanti nggak usah lagi misalkan, kok jangan foto bertiga, yang tengah mati duluan. Enggak, yang foto dia bakal mati. Ya, yang nggak ikut di foto dia bakal mati. Ya. Lewat daerah yang sepi, nggak ada orang, ada pohon banyak, nggak usah berkata punten mbah saya nggak ganggu, nggak usah beneran. Seolah-olah meyakini bahwa ada zat lain selain Allah yang bisa menentukan bahaya atau tidaknya dirinya. Punten ya, kumpul seluruh jin satu planet bumi ingin mencelakai, Allah tidak berikan izin, nggak akan jatuh selain apapun. Ya, tenang aja, sehat sembuh. Karena kemarin sampai ada anak kecil di Jawa Timur kesambar petir sambil megang batunya dianggap keramat, jadinya bisa nyembuhin orang. Jadi orang teh datang bawa air di gayung, dicelupin batunya anak itu bisa sembuh katanya. Namanya batu ponari. Nah, ya, udah gitu, kalau udah airnya dicelupin batu itu namanya berubah jadi ponari sweat gitu. Ada ya. Anak indigo sama, itu bukan kelebihan tapi diganggu oleh bangsa jin ya. Apalagi anak IndiHome internet itu ya, diganggu beneran. Kemarin teh yang Yana hilang di itu teh dari mana Pak? Bukan dari Tasik ya, Sumedang, tapi sekitaran sini kan. Tetap aja Jawa Barat Bu maksudnya. Ingat gak yang itu cenate hilang di Nagrek tuh Pak? Cadas Pangeran. Ya di Cadas Pangeran motornya hilang sebelum motornya ada, orangnya hilang. Sampai sebelum hilang ada voice note kan ke istrinya katanya. Aku dikejar-kejar nih. Kalau aku tidak ada, nggak jawab lagi, mungkin aku ada bahaya bla bla bla. Hilang. Oh langsung otak Indonesia mah mistis ya. Langsung ada dukun-dukun pada so tahu ya, oh ini dia sedang diculik oleh raja hutan, singa raja hutan, bla 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 dan segala macam. Taunya orang yang muncul di Cirebon melarikan diri karena punya utang, boro-boro diculik jin. Kan tengsin sekali itu, malu sekali. Jangan ya, hati-hati. Punten soalnya Bu, sholat, zakat, puasa, haji dilakuin terus-menerus tapi akidahnya ada yang salah. Boro-boro doa dikabul, nggak jadi apa-apa kita hidup selama ini. Dan kita ngarep pahala, ngarep surga, ada yang bisa ngasih pahala dan pemilik surga ya Allahnya aja. Terus kita ngelakuin suatu amalan bukan untuk Allah, ya udah nggak jadi apa-apa. Ya, punten jadi bahas kesini dulu ya. Kayak misalnya contoh gini, memang itu cara termudah bagi syaitan untuk gugurin semua pahala kita. Mangga silakan sholat, zakat, puasa, haji. Yang penting satu ini gagal akidahnya. Ada kejadian waktu itu guru kami ngajar pengajian keluarga gitu di rumah. Rutin lama-lama ada satu anak pemuda di keluarga itu tadinya rajin ikut, sekarang jadi nggak pernah ikut. Ditanya dong ke ibunya, si anak itu kemana? Apa kau lihat di luar kota ngekos jadi nggak pernah kelihatan lagi? Dijawab, ada tuh di kamar. Kok kalau ada di kamar gak ikut ngaji? Anak itu lagi kesurupan arwahnya si kakek. Percaya nggak Bu? Hah? Ditanya lagi kan, taunya dari mana itu arwahnya si kakek? Habis dia tahu segala hal tentang si kakek dan keluarga ini. Nah, tuh coba aku mana? Maka dijawab pelan-pelan ya. Orang udah meninggal, nggak ada yang namanya masih gentayangan, nyariin kesana kesini berterbangan.
ngecek keluarga di rumah, enggak, sudah pindah ke alam kubur, alam barzakh. Udah lagi ripuh bu ngurusin urusannya sendiri. Kalau taat istirahat sambil nungguin kiamat, kalau tidak taat oh berat ya. Nggak ada kesempatan balik lagi dulu, tangan saya mana ya, gitu nggak ada beneran ya. Maka ditanya lagi kan, terus kalau gitu siapa tuh yang masuk ke si anak muda, kok tahu segala hal tentang si kakek? Nah manusia itu ternyata dari lahir sampai meninggalnya nggak cuma didampingi malaikat pencatat amal, tapi juga didampingi dari golongan bangsa jin, disebutnya jin qarin. Dalam bahasa Arab, qarin itu aslinya artinya sahabat. Tapi sebagaimana di Indonesia, istilah untuk teman, sahabat kan banyak ya. Sahabat, teman, apalagi bestie. Kalau orang Hokkien bilang hopeng, ya, sohib dan lain-lain ya. Nah dalam bahasa Arab ada qarin, salah satunya sahabat. Ada lagi sodiq, sodiq juga sahabat. Ya, tapi berdasarkan tingkatannya memang qarin ini adalah yang paling akrab, paling dekat dengan objeknya. Makanya kan seakrab-akrabnya manusia sama manusia, contoh suami istri, tetap aja kan tidak 24 jam bersama. Apakah ibu waktu nongkrong di WC ditungguin sama si bapak? Semangat ayo ngahajar satik deui geuleunya. Enggak kan? Padahal itu sama suami sendiri. Nah kalau qarin itu 24 jam dari lahir sampai meninggal nih, nempel, ngikutin. Jadi dia tahu segala hal tentang kita ya. Nah sebagai manusia ada yang taat, ada yang tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah jin juga ada bu, memang meskipun diciptakan untuk beribadah, tapi ada yang taat, ada juga yang tidak taat. Kalau tidak taat, orangnya meninggal ya mungkin dia gabut. Ya udah ngegangguin aja keluarganya. Nyamar ngaku-ngaku jadi si kakek sok-sok suruh ya. Akhirnya apa? Keluarga tersebut yang tadinya kalau ada masalah ambil wudhu, sujud, sholat, sekarang kalau ada masalah nungguin si anak kesurupan. Iya, nanya-nanya nanti ya. Maka rusak tidak itu akidahnya? Rusak, hati-hati ya. Langsung hati-hati. Kalau misalkan ada orang ngelakuin hal-hal yang di luar nalar, di luar kemampuan, kalau untuk di zaman sekarang pilihannya cuma dua. Satu, namanya karomah. Yang kedua, diganggu sama bangsa jin. Ya. Gimana bedainnya kok? Kalau memang itu karomah, karomah itu biasa, karomah itu datang dari ketakwaan yang luar biasa. Ya. Maka sok lihat gitu. Meskipun ngeramalnya benar terus, tapi sholat enggak, ya udah diganggu. Meskipun dianya tidak tahu dirinya diganggu atau tidak, ya tapi diganggu ya itu. Ya. Karena kalau karomah, satu dia dapat dari ketakwaan, dua tidak bisa dilatih. Ya. Tahu-tahu ada gitu bisa terjadi. Kalaupun dia ngerti bisa ngelakuin, sebisa mungkin pasti nggak pengen ditunjukin. Kenapa? Takut orang yang ngelihat nanti malah mengilahkan dia. Oh si itu hebat tuh, sakti, keramat. Jadi bergeser ke Allahnya ya. Jadi gak akan malah dipamerin di itu segala macem ya. Tapi kalau misalkan yang kedua diganggu ya, diganggu, baik dia pengen diganggu atau tidak diganggu ya, ada aja. Ada orangnya udah takwa kok, tapi dia bisa ngeliat dan yang lain-lain ya, ya udah diganggu ya, bisa jadi. Sana bisa ada juga yang namanya jin nasab ya. Jadi yang misalkan entah dulu kakeknya atau siapanya punya keris, punya pernah pakai jimat dan lain-lain, meninggal orangnya, ini nyari ke salah satu keturunannya ya. Tapi izin ya, ini cuma sebagian dari intinya. Itulah yang paling pertama diganggu pasti ya, untuk supaya ibadah kita tidak diterima dan tadi doa-doa kita juga tidak diterima. Nah, agar supaya masalah-masalah kita ditolong Allah, ya udah sih memang ya melayakkan diri aja kita di hadapan Allah. Karena kadang ya memang ada beberapa amalan yang kalau dilakukan untuk dapat ini amalannya apa ada, tapi udah sejatinya dikabul atau enggaknya kan tergantung Allah mau nolong atau tidak. Yang harus lebih kita sering pikirin adalah layakkah diri kita ini ditolong Allah. Misalkan ya perkara punya keturunan,
Ada yang akhirnya mendapatkan atas seizin Allah, ternyata dia dengan dekat dengan Al-Quran, baca terus, diapalin terus. Tapi ada juga yang akhirnya dapat keturunan, enggak tuh, dia nggak deket sama Al-Quran, cuman baca sehari sekali, tapi sedekahnya misalkan jor-joran, ya. Jadi silakan, amalan mah banyak, amalan banyak. Dan bicara para sahabat pun punya kelebihan masing-masing. Mereka kayak pengennya 24 jam bareng Nabi, tapi nggak bisa. Ada yang disuruh ke medan perang, ada yang disuruh menguasai perekonomian. Nah, yang udah pergi keluar kayak gitu kan terus nggak bisa 24 jam di masjid beribadah terus menerus. Ada yang pengen ikut ke medan perang, disuruh pulang belajar menuntut ilmu. Zaid bin Sabit contohnya, radhiyallahu anhu. Jadi amalan mah terserah. Yang penting yuk layakkan diri dan buktikan kita yakin bahwa bakal ditolong. Izin ya. Di dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau di situ mengutipkan satu riwayat yang menyebutkan alasan kenapa ibunda Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, kan agak telat dapat keturunannya. Karena ada sedikit keraguan di hati beliau bahwa saya udah lansia, suami juga sudah sepuh, gimana ceritanya secara medis punya keturunan? Ya, enggak. Yakin beneran. Dan Allah tuh nggak nyuruh kita nentuin takdir. Allah nyuruh kita gerak we terus ikhtiar. Izin contoh ya. Quran surat 19, surat Maryam. Setelah Toha, sebelum Al-Anbiya. Mohon maaf, berarti setelah Al-Kahfi, sebelum Toha ya, surat ke-19. Nah, di situ kan menceritakan ibundanya Nabi Isa tuh bersandar di pohon kurma. Ya. Terus butuh makanan, diperintahkan oleh Allah menggoyang-goyangkan pohon kurmanya, lalu jatuh rutopnya, rutop janiyah, ya, jatuh rutopnya. Pas ngaji tentang tafsiran ayat ini dengan guru kami Ustadz Budi Ashari, beliau mengingatkan ini ayat tentang tawakal. Tadi dulu, kumaha maksudnya Ustadz? Dijelasin. Sok lihat pohon kurma. Ibu pernah lihat pohon kurma nggak? Kebayang gitu kan gede ya pokoknya. Coba digoyang-goyangin, jatuh nggak buahnya? Enggak. Emang cara ngambil kurma ya naik, dipetik ke atas, ya, digoyang-goyangin. Pernah nyobain nyuruh laki-laki gagah, sehat, badan gede, suruh goyang-goyangin, gak jatuh bu kurmanya bu. Ya. Baru jatuhnya tadi kalau naik dipetik. Ya. Nah ini gimana ceritanya? Ibunda Maryam lagi hamil gede, lagi mules-mulesnya, atau pasti awal tenagaan. Goyang-goyangin pohon kurma, nurut lah, udah kata Allah begitu, jatuh kurmanya. Karena gak masuk akal kan secara ininya mah. Tapi ya memang itu dia, Allah cuma ingin kita gerak. Allah gak nyuruh kita nentuin takdir. So enggak ya. Kok udah gerak, udah ikhtiar tetap dapat masalah, gak rugi kalau pengen jujur. Baru rugi satu kalau kita standar bahagianya masih ngukur-ngukur dunia atau belum pengen surga. Punten ya, udah bantuin orang dia malah jahat, rugi gak? Kata orang bisa jadi rugi, tapi aslinya pas kita nolongin. Contoh kejadian kayak gini ya, ibu mungkin kenal sama teman kerja yang ya nggak terlalu akrab sih, tapi tahu dia satu kantor. Terus hari ini kok dia so akrab banget, ngajak ngobrol wae, ngajak bercanda. Begitu udah deket, diketaladenin bercanda-bercanda, taunya dia mendekat, ada bisikan maut bu. Apa bisikannya? Bu, ada gope dulu nggak bu? Ya. Karena lagi ada rezeki, sok mangga teh pakai. Oh masya Allah, engkau manusia terbaik. Oh lebay ya, muji-mujinya. Udah dipuji, dia pulang pamit. Qadarullah besoknya ketemu di pasar, nggak janjian. Kita nyapa, nggak pengen lagi, nggak, cuman ngucap salam, assalamualaikum. Dianya, pergi weh, melengos. Sakit hati yuk, nyebelin ya. Tapi sok dari kejadian ini kita lihat ya. Pertama ketika kita menyedekahkan, membantu rezeki disalurkan kepada beliau, malaikat nyatet nggak jadi pahala? Nyatet, nggak mungkin ketiduran. Jadi amal soleh insya Allah. Apalagi kalau makin ikhlas, ya. Besoknya orang ini malah nyebelin, udah ditolong malah pura-pura nggak kenal, melengos. Dan menurut sudut pandang dunianya sakit hati kalau digituin. Tapi ingat, kepahitan tuh ujungnya kan cuma dua. Kalau nggak menggugurkan dosa, pasti meninggikan derajat. Maka waktu akhirnya kita udah nolongin dia, terus dia malah jahat, kira-kira bersihin dosa kita kan? Bersihin, menggugurkan dosa. Maka dari kejadian tadi, satu, kita dapat pahala, dua, dapat penggugur dosa. Bukankah itu dua tiket utama ke surga? Iya.
Kita ada kepengen ke surga teh butuh pahala yang Allah ridho, dan butuh dosa-dosa kita dibersihin dulu, ya. Jadi aslinya mah dari sudut pandang akhiratnya nggak rugi. Kapan masih rugi? Tadi, kalau misalkan masih yang dikejar bukan Allah. Bahagia tuh kalau misalkan dan mereka ngelakuin sesuai yang kita suka, nggak sama sekali, ya. Rugi. Kok gara-gara nolongin dia kita jadi lapar? Sama, bicara lapar ya. Di kitab yang sama, kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu As-Sakandari rahimahullah, beliau menuliskan persamaan dari setiap wali-wali Allah yang pernah beliau temui. Orang-orang soleh asli ini wali Allah. Salah satu persamaan di antara mereka semua adalah, salah satunya adalah lapar. Mereka lebih sering lapar daripada kenyang. Jadi kayak bukan sesuatu yang gimana-gimana, weh. Ngaji kitab misalkan Imam Nawawi Riyadhus Shalihin, di dalam kitab tersebut ada salah satu bab bahasan tentang lapar dan keutamaannya. Salah satu hadis yang dikutipkan, ada orang lagi sholat saking laparnya pingsan, ya. Terus disampaikan melihat kejadian tersebut, al-qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang maknanya beliau berkomentar, kalau orang itu tahu surga senikmat apa yang menanti dirinya karena menahan lapar tersebut, niscaya dia ingin lebih lapar lagi daripada laparnya itu, padahal udah nyampe pingsan. Jadi kayak bukan gimana gitu, ya. Makanya ini bedanya, ya. Kita bicara pengen kaya, pengen punya segala-galanya, boleh, asli boleh, nggak apa-apa, ya. Tapi memang kalau dibandingkan dengan zaman-zaman mereka terdahulu, generasi terhebat, bicara kaya itu tuh beda dengan sekarang. Di zaman itu bisa dibilang kaya itu cuman efek samping, ya. Kalau kita sekarang kan agak jadi tujuan, ya. Duha teh biar toko rame, ya. Baca Al-Waqiah teh biar rezeki tambah banyak. Halus, nggak apa-apa, bagus, silakan, ya. Tapi yuk coba mulai ngelakuin, kan Allah suka aja, udah selesai, ya. Dan ketika akhirnya terkabul pun jadi tambah rame tokonya, uangnya tambah banyak. Nah, aslinya belum tentu jadi nikmat, tapi masih bisa jadi ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau membuat kita tambah dekat kepada Allah, udah gitu aja. Sok cek ya ujian-ujian, ya. Ibu misalkan tiba-tiba di WA sama suaminya, manggilnya apa? Ayah, yang bed, apa ya? Mama ya, mama, uang belanja besok ayah naikin ya. Berapa ya? 15 juta. 1 minggu katanya. Per minggu 15 juta. Senang bu? Nyenengin ibu-ibu mah gampang. Dikasih khayalan ya udah seneng. Ya. Makanya pada suka nonton drama, ya. Maka izin saya tanya, naik uang belanja nikmat bukan? Bukan, ujian. Baru tadi disebut, ya. Kapan jadi nikmat? Kalau naiknya uang belanja jadi tambah dekat sama Allah, tambah taat pada suami, uangnya pun dipakai sedekah, dipakai zakat, dipakai untuk kebaikan. Punten, naik gaji, naik uang jajan, naik uang bulanan, tapi tidak dipakai taat, malah dipakai maksiat. Masa jadi nikmat? Musibah kan? Iya. Sama, naik jabatan, nikmat bukan? Ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa membuat dirinya yang memimpin dan yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah. Udah gitu weh. Karena kalau misalkan mimpin dia makin zolim, mana jadi nikmat. Tapi kalau untuk tambah dekat sama Allah, yuk mumpung jadi pemimpin, saya pengen terapkan peraturan baru. Karyawan di sini tiap bulan yang muslim dipotong 2,5% untuk zakat. Dan setiap pagi kita mesti sholat duha dulu. Kalau mau tetap kerja di sini silakan ikutin peraturannya. Kalau enggak silakan, pintu keluar terbuka. Ya. Coba yang ngomong gitu pemimpin, enak kan? Coba yang ngomong sesama karyawan, kamu potong 2,5%. Naonan, orang gajinya bukan dari kamu gini digaji, ya. Sesama karyawan, kagok kan? Silakan ya. Jangankan itulah, ibu hafal Quran nikmat ya bu? Nikmat harusnya. Dulu ada santri pernah nanya, ya, saya jaga sholat katanya kok. Udah gitu
tapi sehari menghafal setengah hafalan baru, setengah halaman hafalan baru, susah luar biasa. Teman saya sholatnya bolong-bolong, sehari bisa nambah 4 halaman hafalan baru. Kenapa dia menghafalnya berhasil dan saya gagal? Jawabannya sama. Dia menghafal yang berhasil itu bukan yang paling cepat hafal, tapi yang karena hafalannya membuat dia tambah takut sama Allah. Udah gitu aja, sederhana. Bu, ahli Quran ya, tapi kalau tidak dipanggil fulan al-hafiz, ngambek. Maaf, itu ada penyebutan? Enggak, namanya bener. Al-hafiznya mana? Enggak dijadiin imam, pundung nyeletuk we di belakang. Dalam hati eta ge, nu kitu jadi imam alusan ge urang lah gitu. Coba, ahsan bagus enggak kayak gitu? Enggak ya, hafal Quran loh. Ya. Kan balik lagi. Naudzubillah. Udah kebayang bu, kalau aslinya kan punya hafalan Quran deh, Allah yang nitipin, bukan kitanya yang IQ-nya tinggi, pinter, enggak, Allah mau nitipin atau enggak, udah gitu aja. Kebayang kalau kita udah meninggal, akhirnya berhasil nyampe depan gerbang surga, di depan gerbang surga ada baliho, ya, bukan kampanye tapi ya, ada baliho bertuliskan yang boleh masuk sini hanya yang sudah hafal 30 juz. Waduh, repot, balik lagi nggak mungkin, ya. Akhirnya ya sudah. Ternyata alhamdulillah syaratnya, misalkan ada orang belum hafal 30 juz tapi dasar dari Allah, saya teh banyak dosa, hayang tobat. Gimana caranya ya? Mulai we dari surat yang pendek-pendek Al-Ikhlas. Aduh ya geng itu apal-apal ya Allah, abdi teh diseueur dosana. Tobat sambil nangis. Tobatnya pas meninggalnya pas lagi ngapalin surat Al-Ikhlas, husnul khotimah. Diampuni, belum hafal 30 juz loh. Ya, maha baiknya Allah. Makanya emang masuk surga itu karena rahmat Allah. Ya. Dan dihitung-hitung ibadah kita, kalau mau jujur, sholat kita yang mana sih yang yakin diterima? Tahu? Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga gara-gara berapa dosa? 1. Kita yang pengen ke surga, apa dosanya cuma 1? Enggak. Tapi kadang pede weh. Ya. Udah ngaji gini teh. Masya Allah. Itu ya, yang penting semuanya lillahi ta'ala kepada Allah. Bicara husnul khotimah juga sama ya, bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda tidak? Beda. Kok matinya karena covid tapi lagi sujud terakhir, husnul khotimah enggak? Kok matinya di masjid, Masya Allah, tapi waktu lagi nyolong speaker jatuh ketiban ya. Husnul khotimah ya. Udahlah, yang penting Allah suka. Ya. Maka kalau ada yang bilang, kok nanti ada yang pernah bilang gini, kalau aku makannya nurut, geracik gera nurut ke Allah teh, jadi hidup teh biar nggak ada masalah. Nah, kurang tepat ini juga. Karena bisa jadi tambah dekat sama Allah, tambah banyak masalahnya. Lihat para nabi, nggak kurang nurut apalagi sama Allah, tambah banyak tuh masalahnya. Ya. Tapi Masya Allah, seorang Nabi Ayub alaihissalam saja 18 tahun kena penyakit kulit. Waktu kena penyakit kulit, anak kandungnya 12 orang meninggal barengan. Hewan ternak dan ladangnya kena wabah, layu dan mati semua. Tapi ketika istrinya bertanya, kenapa engkau tidak minta sembuh saja kepada Tuhanmu? Ditanya kepada istrinya, kau hitung berapa lama waktu yang Allah berikan kepada kita sebelum aku mulai sakit. Waktu itu dapat keturunan, waktu itu punya hewan ternak, punya ladang, semuanya menghasilkan. Berapa lama? Kurang lebih 20 tahun. Maka waktu itu beliau sakitnya baru 18 tahun. Maka berarti aku takut, malu jika dianggap kurang bersyukur ke hadapan Allah. Malu, takut karena ngerasa nikmat dari Allah masih terlalu banyak bagi dirinya. Ya. Kata orang menderita karena penyakit kusta sekujur tubuh 18 tahun. Kata beliaunya enggak, tuh pengen minta sembuh dia malu. Tetap aja lempeng gitu ya. Syukur. Abu Kilabah Al-Jarmi, salah satu sahabat Nabi yang paling terakhir wafat. Diceritakan beliau tinggal di hutan, di tenda reot, lalu ada pemuda nyasar tersesat. Waktu lagi nyari-nyari pertolongan ketemu dengan tendanya Abu Kilabah. Ditanya dong, kedengeran dari dalam tenda, alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Penasaran kan, tengah hutan, ada tenda reot, tapi kok muji Allah terus? Emang senikmat apa sih hidupnya? Nekat tuh masuk.
Begitu ngelihat yang di dalam, kaget Bu, karena yang dilihat sedang memuji Allah ternyata adalah seorang kakek yang mohon maaf, tangannya dua tangannya buntung, dua kakinya buntung, kedua matanya buta, dan telinganya setengah tuli. Ya. Sampai kan nanya, kalau bahasa kitanya, Bapak punten, emang apa yang membuat Bapak masih segitu bersyukurnya? Kondisinya kayak begini. Dijawab, bukankah bisa mengucap alhamdulillah saja sudah merupakan suatu nikmat? Gimana tuh Bu, punya hati kayak gitu? Bersyukur hanya karena bisa mengatakan hamdalah. Gimana bisa bete, gimana bisa sedih? Ya. Sederhana, kenapa? Di hatinya nggak ada apa-apa, tinggal Allah doang. Kita kalau di hatinya banyak pesaing, ya Allah hartaku, jabatanku, hati segitu sempitnya, ditaruh harta, jabatan, popularitas, nyelip Allah di situ, nyak-nyak, tumpet-tumpetan, wajar kerasa tidak enak, ya. Seolah-olah ia berkata, pemuda lihat sini kaki saya ada nggak? Nggak ada. Coba kalau ada, mungkin saya bisa lagi pergi ke tempat maksiat. Kalau saya maksiat, saya dapat dosa. Sekarang saya nggak bisa maksiat. Berarti dengan nggak adanya kaki, saya jadi nggak bisa maksiat. Nggak ada maksiat, berarti saya sedang dipersulit untuk bikin dosa. Dipersulit bikin dosa, bukankah itu sama saja dipersulit ke neraka? Maka kalau aku dipersulit ke neraka, bukankah itu nikmat? Kitanya aja yang kadang, Masya Allah, bahagia kitanya bukan pada apa yang Allah suka. Izin ya, survei ini. Kita punya keinginan tidak? Punya. Allah punya keinginan tidak? Punya. Dari akil balik sampai sekarang, kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Anggaplah udah tercapai itu keinginan diri. Yang pengen kaya beneran kaya, pengen viral beneran viral. Tapi setelah tercapai, apa dia langsung jadi manusia yang tanpa langsung bahagia seutuhnya, tanpa pernah sedih sekalipun? Enggak, tetap pernah sedih. Udah yuk. Terus harus berapa kali patah hati, sedih dan kecewa lagi, baru kita sadar bahwa bahagia itu bukan pada apa yang aku suka, tapi pada apa yang Allah suka. Udah. Ya. Kalau bagi kita bahagia itu selalu apa yang aku suka, repot beneran. Ya, kejar aja Allah suka ya. Ya, yang penting jadi amal soleh. Bukan berarti nggak boleh punya ya, silakan. Tapi ada kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semua orang adalah tamu dan semua yang kita punya adalah titipan. Namanya tamu pasti pulang, nggak mungkin nginep seumur hidup. Namanya titipan pasti dikembalikan, mau kita tahan-tahan juga pasti kembali. Terus ketika semuanya sudah berlalu dan semuanya sudah dikembalikan, apa yang tersisa untuk kita? Ya sibuk beramal aja ya. Nanti Allah suka amalan bismillah, Allah suka bismillah, nanti aman. Gak rugi Bu, beneran dijahatin ya. Dicaci misalkan, Denis, monyong kamu, apa mulut saya langsung mancung? Enggak kieu weh. Malah yang nyebut monyong yang harus jadi orang monyong. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah. Enggak. Dipuji sama, ibu kok terlihat awet muda ya, Insya Allah. Gini ya, kadang ibu dikasih uang seneng nggak Bu? Begitu dicek tapi uangnya uang palsu, kesal nggak? Kesal. Nah kadang kita dipuji seneng, tapi ternyata pujiannya palsu. Ya, ibu kok setiap hari selalu bertambah muda, coba tuh, belah mana jujurnya gitu. Tapi kita mah dipuji bohong teh seneng ya. Setiap hari ibu bertambah muda, mustahil ini peresnya. Kadang dia muji dia nanggung Bu ya. Kok ibu terlihat awet muda? Berapa sih usianya Bu? Yang bener saya udah 42 loh kok. Kok terlihat kayak 41,5 ya? Lumayan setengahnya. Setengah tahun bisa beramal berapa banyak? Yes, ke suami kayak kudu gitu Bu. Puji ya, Allah. Ayah abis cukur kumis, pahili ya, nggak apa-apa lah, yang penting ngerti ya. Masya Allah, ayah habis cukus kumir, terlihat 4 menit lebih muda loh ayah. Lumayan 4 menit ya. Udahlah, tenang aja ya. Terima, udah asli. Yang terjadi dalam hidup kita udah pasti terbaik menurut Allah. Betul? Yakin? Ya udah tenang ya.
Jangan takut bertambah usia ya. Jangan takut menjadi tua. Kenapa? Udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Nggak perlu sibuk-sibuk menjelaskan. Si Koko mah nggak tahu. Dulu ibu waktu pakai seragam SMA masih muda, benih lucu. Ibu pengen tambah lucu, pakai lagi seragam SMA-nya sekarang. Udah lah, enak ikhlas tuh. Kalau hanya Allah saya di hati enak ikhlas ya. Semua maunya enak. Karena kalau demi orang, demi makhluk capek. Pengen selalu kelihatan langsing, ibu setiap kali foto tahan nafas, menderita bu. Berhasil terlihat langsing, wajahnya terlihat biru, kekurangan oksigen. Capek ya. Saya boleh tanya nggak? Kenapa ibu kalau foto teh nggak bisa satu kali? Meh naon? Ganti angle, ganti sudut. Masa. Untuk mengetahui hal tersebut saya survei ya. Ibu foto 10 orang, yang 9 senyumnya udah sempurna, sama angelnya dari depan semua, senyumnya sempurna, tapi ibu pedem sorangan bu. Diulang nggak fotonya? Tuh, kan? Katanya angel nanti. Ketika akhirnya foto yang kedua, yang 9 senyum, yang 9 pedem KB, tapi ibu senyumnya sempurna sendiri. Itu kan yang dipajang di status. Ngalamin saya bu. Punten ya, tiap kali beres kajian dah saya cek handphone, banyak yang ngetek kan, tapi nggak sedikit pas yang diposting yang saya nyepeureum bu. Asal ini ibu foto berkali-kali, kenapa yang dipilih yang saya perem? Oh dia senyumnya udah sempurna di situ. Nggak peduli si Kokonya perem, gimana ya? Ini egois ya. Survei, gitu ternyata aslinya. Ya. Insya Allah saya ibu. Ini ras terkuat di muka bumi Pak ya. Kita nggak bisa cari gara-gara. Hanya ibulah yang punya hak untuk sen kiri belok kanan tanpa dimarahi ya. Tenang aja. Udahlah bu, yang penting Allah suka ya. Udah ngejar yang lain-lain juga capek. Di sini teh azan jam berapa? 3:30. Saya sampai jam berapa ini? Insyaallah. Emang kalau tiap kali ngaji begini ramai juga di sini tuh? Asa sih. Insyaallah. Ya udahlah. Ibu ada yang nyari mantu? Nyari yang kayak gimana? Dari tadi berusaha nasihat kajian, nurusin niat, cah sih kayak Koko. Ntar ke Thailand loh kalau nyari yang kayak Koko mah. Jangan ya. Gak apa-apa. Jangan lah. Udahlah istilah ya. Cari Allah suka, hati-hati. Ini mah bukan nyingsieunan ya. Waktu ngaji tentang bab tafsir Imam Al-Qurtubi, pernah denger ya tafsir Al-Qurtubi sama Ustadz Budi Ashari, beliau bilang kayak gini. Ustadz Budi Imam Al-Qurtubi itu memberikan contoh terkait perkara niat. Apa contohnya? Ada 3. Pertama, ada orang kalau dia toharoh, tahu toharoh? Bersuci ya, entah dia wudhu, entah dia mandi wajib, untuk mendinginkan dirinya. Kebetulan hareudang panas, dia wudhu, kayaknya seger kan kalau lagi siang-siang panas wudhu, sekalian bentar lagi zuhur dan beneran sholat. Tapi dari awal ada niat, kayaknya wudhu seger nih, ya. Maka kata Imam Al-Qurtubi, itu belum cukup untuk membuat amalannya diterima. Ya. Contoh yang kedua, beliau bilang kayak gini, kalau ada orang saum, puasa dengan niat untuk kesehatan lambungnya, sambil sekalian besok Senin, puasa Senin, ya. Kata beliau juga sama, itu belum cukup buat amalannya diterima. Yang ketiga bahkan beliau bilang kayak gini, kalau ada imam ngimamin lagi sholat, terus ketika ruku, kan kalau ruku bisa kelihatan kadang ada orang baru datang masbuk ya,
terus dengan sengaja dia memperlama rukunya supaya ada orang lain bisa masbuk, ikut masbuk. Karena kalau dia ikut masbuk pas ruku kan jadi nggak harus ngulang rakaat kan. Maka kata Imam Al-Qurtubi, sekali lagi menurut beliau ya, kata Imam Al-Qurtubi itu tidak boleh dilakukan. Walaupun nanti kalau kita melihatnya dari sudut pandang fikih, silakan, bahkan ada yang mengizinkan itu boleh. Ya. Tapi kenapa Imam Al-Qurtubi melarang? Beliau bilang kayak gini, 3 hal yang disebutkan tadi itu 3-tiganya ranah ibadah. Dan satu-satunya zat yang layak untuk diibadahi hanya, terus kita ngelakuin sesuatu ibadah yang ada niat untuk selain Allah di dalamnya, beliau takut itu gak keterima. Ya, takut gak keterima. Meskipun iya kan ada kok riwayat yang lain, kayak misalkan wanita pelacur membeli minum seekor anjing, ada tuh yang diampuni. Iya betul ada ya. Tapi Masya Allah, makin tingginya iman-iman orang seperti beliau, makin gak berani, kepedean bahwa akulah orang yang mendapat kebaikan tersebut. Contoh Imam At-Tirmidzi ya, meninggal dalam keadaan buta, terkenal HR Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, imam perawi hadis. Kenapa meninggal buta? Karena di usia senjanya terlalu banyak menangis. Kenapa terlalu banyak menangis? Takut bekal kehadapan Allah nggak cukup waktu nanti pulang. Kalau beliau ngerasa gitu, apalagi ya kitanya. Ya. Umar bin Khattab, ada ranting dipungut. Ya, wahai ranting, enaknya jadi kamu. Ditanyakan orang yang lihat, kenapa ya hai Amirul Mukminin, kenapa enak jadi ranting? Lihat ranting ini tidak akan dihisap oleh Tuhannya. Sedangkan aku Umar, setiap perbuatanku akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya. Ya, apapun yang terbesit di hati dan lain-lain. Bahkan beliau menambahkan, kalau sekiranya umatnya Muhammad SAW seluruhnya masuk surga kecuali 1 orang saja, aku yakin pasti aku 1 orang yang gagal ke surga tersebut. Umar yang ngomong gitu. Orang yang disebut oleh Nabi kalau beliau bukan Nabi terakhir dan harus ada Nabi lagi, orangnya pasti Umar. Tapi segitu ngerasa nunduk di hadapan Allah. Ya, hati-hati. Tahu nggak? Ada salah satu hadis yang menceritakan 3 orang yang akan tiga golongan orang yang tidak akan sudi dipandang oleh Allah di hari dimana tidak ada yang bisa menaungi selain Allah. Hari akhir setelah kematian ya, di padang mahsyar. Hari itu satu-satunya yang kita harapkan adalah ada orang yang mau menaungi, ada yang bisa melindungi dari pahitnya hari tersebut ya. Sedangkan di hari tersebut satu-satunya yang bisa nolong cuman Allah. Terus Allahnya di situ tidak sudi memandang kepada orang tersebut. Boro-boro nolong, mandang juga Allah nggak sudi. Ya. Siapa 3 golongan orang tersebut? 1, pemimpin yang berdusta kepada rakyatnya. 2, orang tua yang berzina, udah tua masih zina ya. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Pas saya mikir, gimana maksudnya orang miskin tapi sombong? Gimana? Dasar kamu kaya, gue dong miskin. Apa gitu maksudnya? Tapi udah nggak mungkin ya. Ketika ngaji lagi lebih lanjut, ternyata maksudnya adalah ya kayak kita aslinya, kayak seperti misalkan diri ini sadar nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong Allah, pengen rezeki hanya Allah yang bisa memberi, pengen selamat hanya Allah yang bisa menolong. Berarti kita tuh miskin, nggak punya apa-apa, butuh pertolongan, butuh apapun harus kepada Allah. Itu duit meskipun udah ada di rekening masing-masing nih sendiri nih, kalau kata Allah itu bukan milik kita, tahu-tahu ada adek belajar nyetir teh nabrak, pak kudu gantiin, transfer, ternyata rezeki bengkel. Ternyata bukan jadi rezeki kita ya. Sadar butuh rezeki kepada Allah, terus nggak mau minta kepada Allah. Nah itu orang miskin yang sombong. Punten ya, berapa banyak orang yang di luar sana ngeluh masalah keuangan tapi masih belum pengen datang ke masjid ya. Ngeluh, sadar punya masalah keuangan, yakin pasti mati, yakin pasti harus ngadep ke hadapan Allah, yakin hanya Allah yang bisa menyelamatkan, yang bisa memberikan rezeki. Tapi udah yakin sama hal itu, tahu, tapi masih nggak mau nyari Allah. Nah itu yang termasuk orang miskin yang sombong ya. Dan dibilang kaya, ada kita mah semuanya titipan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Sebelum lewat sini ini makanan belum jadi rezeki kita ya. Ini misalkan disediakan untuk saya nih ya,
Tapi ternyata saya nggak mau minum di sini, boleh nggak dibawa pulang? Boleh. Ternyata di jalan bahe tumpah, dikerumunin semut. Ternyata rezekinya semut. Saya cuma diutus Allah untuk menyalurkan rezeki ini kepada hamba Allah yang lain. Ya, rezeki udah cantik. Sebelum lewat sini belum nyampe ke rombongan, ibu cek saldo masing-masing, atas nama masing-masing pun sama. Tahu-tahu mah aku belajar nyetir nabrak, mesti gantiin ya dek, bayar berapa? 4 miliar mah. Hah? Kamu nabrak apa? BMW opat mah, sing miliar tuh. Nabrak pohon toge, naon ke? Ya gitulah ya. Ternyata bukan rezeki kita, rezeki bengkel. Sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. Diulang ya, rezeki manusia itu cuma 3. 1, yang dimakan lalu jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ya, tadi kita udah belajar tentang yang sini. Ya, dah aslinya sama. Di kulkas ibu banyak makanan nggak bu? Ayandom, tomat, kol, migar, atau minuman segar. Ya kan kalau di kulkas mah jadi segar bu, dingin. Ya tahu-tahu ponakan datang dihabisin itu semua. Ya udah rezeki mereka. Ya, sama. Yang kedua, dikenakan lalu menjadi usang. Saya tahu ya kaum Hawa itu paling sulit menerima atau menahan godaan dari yang namanya diskon, betul? Kebawa-bawa kadang lagi sholat ke. Ya Allah, eta gamis meni alus. Sholatin dulu, sholatin. Allahu Akbar. Ukurannya pas. Allahu Akbar. Besok kan ayah ngasih uang bulanan. Sami Allahu liman hamidah. Saya juga masih ada tabungan loh. Allahu Akbar. Tadi kan teman aku mau bayar utang besok. Allahu Akbar. Ih, mana warnanya pas lagi kayak aku pintar. Allahu Akbar. Ih, katanya diskonnya terakhir hari ini. Allahu Akbar. Hari ini harus berangkat nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Kayak ada yang salah. Coba bu, sah tidak? Sah mas sah lah ya sholat. Keterima nggak tuh sholat tuh? Dah ibadah ya tate ya. Dah Allah mintanya sehari ke 5 kali. Ya Allah ya tate. Enggak, Allah nggak minta 12 jam sholat, 12 jam gawe, enggak bu. Ya, 5 waktu sebentar. Kadang kayak ngebut ya. Ya Allah. Sampai jadi iklan kadang tuh. Ada ibu lagi sholat, ditelepon sama tetangga ya, sholat duha, diangkat sama si anak. Iya tante, mama kamu mana nak? Lagi sholat duha tante. Seneng ya Allah, duhanya ketahuan, masya Allah. Pasti aku dianggap soleha. Nanti kalau papasan sama beliau pakai bahasa Islamin, assalamualaikum ukhti. Besoknya si anak teh tadi beres nelpon, iya anak kasep ganteng, ini uang jajan. Bingung si anaknya. Tapi besoknya si ibu kasihkan nonton, jadi sholat asar tapi 5:30, 5:30 ya. Tetangga nelpon lagi. Nah, ibumu mana? Nggak sekempur itu mah ya. Insyaallah ketahuan. Jangan sebut nak, jangan sebut. Kesebut oleh si anak, lagi sholat asar tante. Terdengarnya ringan, tapi di telinga si ibu itu kayak slow motion. Lagi sholat asar. Sampai yang diteleponnya kayak kedengeran, apa? Asar jam sakit. Gak khusyuk itu sholat. Beres si anak, kamu ngapain ngomong kayak gitu ke tetangga? Cewek, salah naon ya gitu. Anak teh salah wae. Sing adil, insyaallah. Coba sok ya, ini kenyataan atau tidak. Ibu manggil anak-anak dari ruang tengah, anak di kamar. Adek, nggak keluar. Mesti ngapain bu? Ngejerit lebih keras kan? Adek, masih belum keluar. Gimana bu? Ngahuik si ibunya. Adek, kaca pecah 3 ceritanya. Baru keluar si anak teh.
Jawab. Ibu langsung memberitahu alasan kenapa tadi manggil atau diomelin dulu? 1-0. Besoknya si anak butuh sama ibu, manggil dari ruang tengah, mama. Udah deg-degan kata gue. Ya. Manggil yang kedua masih belum kedengeran, mama. Mungkin dari ruang tamu sampai kamar ibunya harus naik angkot, kita nggak ada yang tahu. Namanya rumah orang kaya mungkin. Ya. Mau nggak mau yang ketiga udah deg-degan itu juga, mama. Keluar si ibu, apa yang terjadi? Ini anak paling kurang ajar nih. Masa manggil orang tuanya kayak gitu? Jewer diwai 2-0. Adil tidak, Bu? Dan si Ade teh kemarin teh ya Allah, udah nggak ada niatan pengen lama-lamain lah biar si mama ngambek, nggak sebesar itu nyali beliau, nyali anaknya. Terus tahu-tahu orang tuanya suka cerita, kok kenapa ya anak saya minderan? Ya atuh bisa jadi produk kita sendiri. Bu, ketika kita tidak diterima dimanapun, pernah gagal dimanapun, kita yakin ada satu tempat yang akan menerima kita apa adanya. Rumah dan orang-orang di dalamnya. Nah ini orang yang mereka harapkan jadi manusia yang paling menerima dirinya apa adanya. Kita ngapain aja salah, carikan wae. Apalagi di luar, ketemu sama orang yang asing, gak dikenal, atuh minder, gak berani ngomong apa-apa. Hati-hati, kadang produk kita sendiri. Ya, kadang ambil main handphone juga sama. Sampai pernah ditanya, kenapa? Gimana caranya mengatasi anak kecanduan gadget? Ya ambil handphonenya, susah amat. Kata guru kami kayak gitu, Ustaz Budi Asari. Tapi dia ngambek. Nah ini dia masalahnya. Karena kalau mau ditanya jujur, yang ngasih handphonenya siapa? Tuanya. Nggak beli sendiri kan dia. Dan punten, di dalam Islam ada aturan loh dalam ngasih harta. Ya. Contoh ya, kita punya kakak meninggal, anaknya masih balita, belum bisa megang duit, tapi warisannya 18 miliar, dikasihin nggak ke anak PAUD tersebut? Enggak. Ada syaratnya kalau menurut Islam. 1 baligh, 2 rusyda. Iya. Balik ya usianya sudah nyampe akhir balik, sempurna matang akalnya. Rusyda lebih tinggi lagi, kecerdasan akalnya dalam urusan keuangan dan lain-lain. Nanti ada bahasan yang lebih lanjut. Punten, anak kecil masih TK, masih SD kelas 1, udah balik, udah rusyda belum? Belum, dikasih. Padahal handphone tuh harta kan, ada harganya kan? Ada harganya, nggak murah kan itu handphone kan? Tapi kok komunikasi, jujur komunikasi. Mungkin kita yang nggak jujur. Komunikasi apa sih? Telepon, SMS. Berapa handphone yang bisa untuk telepon dan SMS saja? Nokia jadul misal. Dapat 200, 300, coba we kasih yang itu. Nggak mau kok, tapi harus yang smart. Nah, buat apa smart tuh? Biar bisa main game. Atau ketika dia rewel, senjata andalan YouTube, Cocomelon. Ya. Luar biasa itu ya. Aneh itu memang ya. Nangis kayak gimana gitu dikasih Cocomelon berhenti sih nangisnya. Ya. Tapi akhirnya dia belum ngerti untuk gunain sumber daya, ya akhirnya jadi kecanduan ya atau gimana? Maksudnya adalah jangan masalah teh jangan melulu orang lain yang disalahkan. Bisa jadi gara-gara kitanya. Ya. Padahal kalau mau jujur bisa jadi ada sesuatu yang mengundang hal tersebut. Kayak contoh ya. Ada ibu waktu itu ceritanya teh keluar dari Masjidil Haram. Terus ngelihat ya Allah tanah teh lapang, langit luas, manusia begitu banyak. Lagi memandang luasnya langit, indahnya langit, tahu-tahu ada sesuatu yang hangat jatuh ke dahinya, ceprot. Naon kira-kira? Tai burung. Oke. Ya udah dia masuk ke dalam, ambil wudhu, sholat tobat. Pas keluar ditanya sama teman-temannya, perasaan keluarnya bareng, kenapa lama? Iya tadi saya kena burung. Terus ke dalam sholat tobat, kenapa kena tai burung sholat tobat? Nah, baru di sini penjelasannya dimulai. Sini perhatikan ya. Ini langit seluas ini, manusia segini banyaknya, pantat burung segede gitu, tarang saya segede gini. Kira-kira bisa nyampe sini kebetulan gitu? Ternyata di situ ada ahli fisika. Oh iya juga ya,
Kalau diukur dari trigonometri sudut kemiringan si pantat burung, sin cos tan, iya rumusnya nggak mungkin. Belum kelembaban udara, kecepatan angin, diameter jidat dan segala macam. Dan yang lebih sulit diprediksi satu lagi, tingkat kemulesan si burung. Bisa-bisanya mules pas ngelihat si ibu. Ya. Gimana? Sekarang udah kena kejadian, mau ngambek. Saya tidak terima, tanda terima udah jelas di sini. Maki-maki, burung kurang ajar, nggak ngerti burungnya. Mau ngapain? Udah sibuk. Daripada sibuk menyalahkan, yuk pikir gimana caranya tambah baik di sisi Allah. Kadang-kadang salah satu sifat buruk yang harus dibuang oleh manusia, nggak cuma keagamaan nih. Karena ada sifat buruk, ada orang yang setiap kali terjadi sesuatu tuh sibuknya nyari siapa yang salah. Di kantor ada masalah, salah siapa sih ini? Begitu dapat yang disalahin, dianya tambah takwa enggak, tambah rajin sujud enggak, tambah banyak ibadah enggak. Cuman sibuk we ngomporin. Emang udah saya bilangin, dia memang orangnya gitu kok. Kompor meleduk. Ya. Padahal dalam hatinya tenang, alhamdulillah bukan saya yang disalahin. Enggak membangun sama sekali. Karena orang-orang yang soleh asli, apapun yang terjadi dalam hidupnya, gimana caranya aku tambah dicintain Allah gara-gara kejadian ini. Ya. Coba Nabi Adam alaihissalam, kan kalau bicara korban mah beliau teh korban, aslinya nggak mau, digoda oleh iblis, ditipu daya, kalau minum ini kamu abadi, makan ini kamu abadi, istri kamu juga udah mau tuh digoda, ya. Dan ini mah ibarat kayak tadinya udah di kelas, tapi ada yang ngajakin bolos. Waktu bolos kita ditangkap, yang ngajakin nggak ditangkap. Ngomong apa ke Pak Guru? Pak, ada saya teh diajak, saya tahu ya tuh dihukum. Apakah Nabi Adam ngomong kayak gitu di hadapan Allah? Ya Allah, pan abdi teh korban. Allah pan apal si eta nu. Misalkan Nabi Adamnya orang Sunda ya, ngomong gitu. Enggak ngomong gitu. Enggak sibuk nyalain siapa-siapa. Dia berikan di Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Udah ngaku, udah nunduk. Udah makin nunduk makin Allah tinggikan demi Allah. Ya. Beda dengan iblisnya. Surat 15 Al-Hijr ayat 39-nya, karena engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah. Dia yang berulah, Allah yang disalahin. Jadi kalau ada orang tiap ada masalah nggak mau disalahin, salah si ieu, salah si eta, hati-hati. Bisa jadi kita yang jadi setannya. Ya. Ngaku udah mau dia tinggi, putih, cantik, langsing seperti bihun. Tapi kalau lisannya nyakitin, emang kita betah dekat-dekat dengan mereka. Omongannya kalau nggak negatif, judes, gibah, julid. Orang baru datang rek naon, pasti yang pinjam duit. Curiga, padahal teh dia lagi milad. Ngeluh we bawaannya, macet, ngaco nih Tasik macet. Di luar negeri nggak ada nih kayak gini. Padahal ke luar negeri belum pernah. Yang penting ngambek dulu we. Bangun tidur bu, ada sarapan apa pagi? Nasi kuning tuh nasi kuning yang di depan, pucat kuningnya, pelan-pelan dicemilin habis tapi enak spesial. Bangun tidur ngeluh, badan berasa remuk, bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Di kantor sama ngeluh, bisa diem gak sih? Kepala saya tuh pecah, bohong. Coba kepala pecah di kantor, repot OB-nya ngepel sana sini, getih di mana-mana. Negatif ya. Didengarnya enak atau enak? Didengarnya enak atau enak? Pada dengar orang yang ngomongnya kayak gitu terus? Negatif ya terus. Ya, hati-hati ya, karena bisa jadi keluar dari lisan kita sendiri seperti itu ya. Dan nggak ada yang sia-sia. Udah cukup dulu. Saya sampai jam berapa ya teh? Jam 4 subuh. Tuh 10 menit lagi azan asar, izin bantu doa dan ajakan sedekah. Berarti gak ada tanya jawab ya. Dan juga tidak ada foto-foto. Geleng-gelengnya seolah ingin tidak terima. Ya, doa dulu berarti. Nanti baru ada sisa. Doa dulu, sedekah dulu.
Sorfak dulu. Hah? Sambil ya udah ya. Nanti sorfaknya keliling, kita sambil beristighfar dan bersolawat nanti ya. Silakan tim, boleh kita sambil beristighfar ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an. Atub alayya taubatan nasuha wa atub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Dekatkan kami dengan ilmu, teman, guru, sahabat yang membuat kami tambah diridhoi oleh-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Terimalah amal salih kami yang ala kadarnya ya Allah. Terimalah taubat kami. Jangan Kau biarkan kami wafat sebelum kami bertobat. Jangan Kau biarkan kami wafat sebelum kami Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah.
Berkahi dan muliakan kedua orang tua dan guru-guru kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami kepasangan yang solih solihah, keturunan yang solih solihah, hafiz hafizah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Ibu, mohon maaf lahir batin, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.